Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ilham Prestiana, mahasiswa program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pesantren dan politik dengan dosen pengampu Bapak Hendra Gunawan, SIP MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bentuk hubungan pesantren dan politik berdasarkan jurnal karya Ikhwan Ahnas Al-Maudi dan Rabiatul Al-Wailah yang berjudul Interaksi Pesantren dan Politik Hukum Islam dalam Penguatan Sistem Pendidikan Nasional. Sebelum membahas lebih lanjut, penting bagi kita untuk memahami bahwa pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan yang mengajarkan agama Islam semata. Lebih dari itu, pesantren telah menjadi entitas historis politik yang berpengaruh besar dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak awal penyebaran Islam hingga era reformasi saat ini. Dalam perspektif historis, hubungan pesantren dengan politik telah terjalin sejak masa penjajahan. Para kiai dan santri menjadi motor perjuangan mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Kontribusi nyata pesantren dalam politik kebangsaan semakin terlihat pada masa pendudukan Jepang, ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari diminta oleh pemerintahan militer Jepang untuk memimpin kantor urusan agama di Jakarta. Meskipun beliau diwakili oleh putranya, Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, peristiwa ini menunjukkan pengakuan terhadap otoritas pesantren. Puncaknya, pada awal Agustus 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari diminta dan ditawari menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun, dengan jiwa kebangsaan yang besar, beliau menolak dan justru mendukung Soekarno-Hatta untuk memimpin negeri ini. Berdasarkan analisis saya terhadap jurnal tersebut, bentuk hubungan pesantren dan politik dapat dikategorikan ke dalam 3 dimensi yang saling terkait. Pertama, politik simbolik kultural, di mana pesantren melalui sosok kiai berperan sebagai rujukan moral dan pemberi fatwa bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pesantren menjadi referensi etika politik dan nilai-nilai kebangsaan. Kedua, politik praktis institusional, terutama setelah era reformasi 1998, di mana banyak alumni pesantren yang mulai menekuni jalur politik praktis dan berhasil duduk di lembaga legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ketiga, politik kebijakan yang diwujudkan melalui penguatan regulasi seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, yang menjadi bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Menariknya, hubungan pesantren dengan politik tidak hanya berhenti pada ranah kekuasaan semata, tetapi juga terwujud dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Di bidang ekonomi, pesantren mendirikan lembaga keuangan syariah seperti BMT, koperasi, dan bank wakaf mikro yang memberdayakan usaha mikro masyarakat sekitar. Pesantren juga melatih para santri dengan keterampilan kewirausahaan, sehingga tidak semua lulusannya menjadi ustadz dan ulama, tetapi banyak pula menjadi wirausahaan yang sukses. Di bidang sosial, pesantren aktif menyalurkan zakat, infak, dan juga sedekah dengan program bedah rumah serta membuka lapangan pekerjaan masyarakat melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur pesantren. Lebih jauh dari itu, pesantren juga menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat sipil melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup, tetapi juga sebagai lembaga penasihat dan pusat pelatihan keterampilan bagi masyarakat dan santri. Semua ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga masyarakat belajar mengenai sistem keuangan Islam dan praktik ekonomi yang berkeadilan. Tentu saja, hubungan pesantren dan politik tidak terlepas dari berbagai tantangan. Di era digital seperti sekarang,
pesantren dituntut untuk terus melakukan reformasi dan adaptasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adanya oknum yang menyalahgunakan pesantren untuk kepentingan pribadi, pengaruh negatif media sosial, serta tuntutan modernisasi yang harus diimbangi dengan upaya mempertahankan jati diri sebagai pendidikan lembaga Islam. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hubungan pesantren dan politik bersifat dialektis dan saling menguatkan. Pesantren tidak sekedar menjadi objek kebijakan yang ada, kebijakan negara, tetapi juga berperan sebagai subjek yang ikut menentukan arah politik hukum Islam di Indonesia. Melalui ketiga tipologi pesantren yang ada, yaitu pesantren tradisional atau salaf, pesantren modern atau khalaf, dan pesantren komprehensif yang memadukan keduanya. Pesantren membuktikan diri sebagai lembaga yang adaptif, mampu merespon perubahan zaman, terlibat aktif dalam politik kebangsaan, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan karakter keindonesiaan. Dengan demikian, kontribusi pesantren dalam pembangunan kehidupan bangsa tidak hanya terbatas pada transmisi keilmuan Islam, tetapi juga mencakup pembangunan nasional dari berbagai bidang, termasuk politik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.